Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya kali ini akan membacakan sebuah judul di dalam ensiklopedia sejarah Luwu, yaitu Pers di Luwu. Baiklah, langsung saja. Pada awal masuknya Jepang, Pers di Luwu masih sangat kurang pengaruhnya. Bahkan boleh dikata hampir tidak dikenal. Ketika itu, Pewarta Celebes yang merupakan surat kabar yang terbit di Makassar pun hampir tidak pernah terdengar di Palopo. Berita-berita di Luwu pun hampir tidak pernah termuat. Padahal ketika itu telah ada orang Luwu yang menjadi wartawan pada Pewarta Celebes, yakni M. Yusuf Arif dan Mas Syara. Harian Pewarta Celebes dipimpin oleh seorang Jepang bernama Kondo yang besar pengaruhnya di kalangan bangsanya. Ia pandai berbahasa Indonesia. Keadaan ini mulai berubah ketika pada suatu hari Sanusi Deng Matata menerima sepucuk surat dari pimpinan harian Pewarta Celebes yang menyatakan pengangkatannya menjadi wartawan Pewarta Celebes untuk mengakomodasi berbagai berita, terutama dari Luwu. Dalam surat pengangkatan itu tercantum juga nama wartawan-wartawan lain untuk daerah lain, seperti Syamsuddin untuk daerah Bone. Ia merupakan pensiun TNI berpangkat mayor. Pengangkatan Sanusi Deng Matata tersebut mungkin atas anjuran M. Yusuf Arif dan Mas Syara yang duduk juga sebagai anggota redaksi harian Pewarta Celebes di samping Manai Sopian, Wahab Tarru, dan lain-lain. Keduanya tahu bahwa M. Sanusi Deng Matata adalah juga seorang wartawan dari majalah Panji Islam yang terbit di Medan sebelum perang. Keesokan harinya M. Sanusi mengunjungi Ken Kanrikan Luwu untuk memperkenalkan diri sebagai wartawan harian Pewarta Celebes dan minta agar Ken Kanrikan membubuhi cap dan tanda tangannya di atas kartu pers Sanusi. Selain itu, ia juga menjumpai Harada untuk maksud yang sama. Agak buram ya, agak ini cahayanya bermain. Lanjut. Oleh karena daerah Luwu merupakan daerah yang sangat luas, maka sangat sulit untuk mengcover berbagai berita yang terjadi di seluruh wilayah Luwu. Apalagi ketika itu semua alat perhubungan sangat susah. Karenanya M. Sanusi kemudian mengajak Sulaiman Umar untuk membantunya. Ia pun langsung mengusulkan nama Sulaiman Umar ke Makassar. Permintaan itu diterima dengan baik dan Sulaiman Umar bertugas untuk daerah Masamba dan Malili. Sejak itulah, maka dalam harian Pewarta Celebes telah mulai nampak berbagai berita yang penting dari daerah Luwu. Ternyata hadirnya wartawan Pewarta Celebes di Palopo mempunyai pengaruh yang baik dalam kehidupan masyarakat, terutama untuk mengantisipasi dan menekan kesombongan dan kesewenang-wenangan bangsa Jepang dan kaki tangannya. Ketika itu rakyat mulai kelihatan hidup kembali seperti biasa. Toko-toko dan warung-warung anak negeri pun mulai diberi pembagian barang-barang dagangan. Tidak seperti selama ini, hanya toko-toko orang Cina dan Bombay saja yang dapat. Di samping itu, beberapa usaha kecil juga mendapat bantuan berbagai peralatan. Setelah berbagai usaha tersebut termuat dalam Pewarta Celebes, misalnya usaha pembuatan mentega dan lain-lain. Dengan hadirnya pers di Luwu, meski masih dalam nuansa penjajahan, tetapi sedikit telah memberikan pencerahan bagi rakyat Luwu. Tentunya ini juga masih berada dalam ruang lingkup kalangan bangsawan dan kaum terpelajar. Ya. Demikianlah pembahasan tentang pers di Luwu yang awalnya memang tidak dikenal sama sekali, tapi kemudian dengan adanya orang Luwu yang menjadi wartawan Pewarta Celebes, yaitu M. Yusuf dan Mas Syara, akhirnya mereka berhasil untuk membangun atau membuat sebuah pers di Luwu itu menjadi kelihatan, menjadi muncul di permukaan berita-berita yang ada di tanah Luwu pada saat itu. Ya. Gitu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.